Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan kali ini, yaitu di materi kuliah fikih ibadah. Serta sholawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak dosen kita, Bapak Baharul Ulum, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah fikih ibadah yang berjudul Masalah-masalah sholat yang diperdebatkan antara 4 mazhab, yaitu yang beranggotakan Dian Safianingrum, Dinda Husnul Khatimah, dan Eva Kurniawati. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan kepada Dian Safianingrum, yaitu saya sendiri, yaitu tentang pendapat 4 mazhab terkait hukum-hukum merapatkan barisan dalam sholat. Materi pertama yaitu tentang pendapat 4 mazhab terkait hukum merapatkan barisan dalam sholat. Pengertian shaf. Shaf merupakan bentuk masdar dari kata shofa yasufu shofan, yang berarti barisan atau deretan yang lurus dari segala sesuatu yang telah diketahui. Shaf merupakan tempat berbaris. Shaf secara terminologi adalah barisan kaum muslimin dalam sholat berjamaah. Seseorang dikatakan berbaris ketika ia berdiri di samping temannya. Shaf merupakan bagian susunan awal dari tata pelaksanaan sholat. Shaf juga dapat diartikan sebagai barisan, deretan, jajaran, atau lapisan. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah pada kesempurnaan shaf. Rasulullah SAW sangat menganjurkan serta menjaga kerapian dan kesempurnaan shaf. Sedemikian pentingnya hal ini sehingga beliau tidak akan memulai sholat berjamaah jika shaf-shaf para sahabat radhiyallahu anhu belum tersusun rapi. Perintah merapatkan shaf. Meluruskan dan merapatkan shaf sholat dalam fikih dikenal dengan istilah taswiyatus sufuf atau tarasus sufuf. At-taswiyah artinya meluruskan, sedangkan at-taros artinya merapatkan. Oleh Imam An-Nawawi, istilah ini bermakna memenuhi barisan tiap shaf mulai dari yang paling depan, meminimalisir celah antar jamaah, dan berbaris lurus sejajar antar jamaah sehingga tidak ada yang terlihat dadanya lebih maju. Tidak diperkenankan membuat shaf kedua sebelum shaf pertama sempurna. Juga tidak boleh berdiri di sebuah barisan shaf kecuali barisan shaf sebelumnya telah sempurna. Selanjutnya adalah ikhtilaf hukum meluruskan dan merapatkan shaf sholat berjamaah. Para ulama berbeda pendapat soal hukum meluruskan dan merapatkan shaf sholat berjamaah. Pendapat pertama, meluruskan dan merapatkan shaf sholat berjamaah hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh ulama 4 mazhab. Sedangkan Imam Ibnu Hazm dari mazhab Zahiriyah memandangnya berbeda. Menurutnya, hukumnya itu wajib. Meluruskan dan merapatkan shaf sholat berjamaah sudah disepakati oleh para ulama 4 mazhab, yaitu dalam kitab mazhab Hanafi yang berjudul Tab'inul Haqa'iq dan kitab Hasyisyah At-Tatawi, mazhab Maliki dalam kitab At-Tanbih ala Mabadi At-Tawjih karya Ibnu Bashir, dan kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani. Kemudian mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' dan kitab Minhaj Al-Qawim karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian mazhab Hambali dalam kitab Al-Insaf dan kitab Kasyaful Qina. Pembahasan selanjutnya yaitu pendapat 4 mazhab terkait hukum melafalkan niat dalam sholat.
Mazhab Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memandang bahwa melafazkan niat itu hukumnya sunnah agar lisan sesuai dengan hati. Al-Khatib Asy-Syarbini dari ulama mazhab Asy-Syafi'iyah dalam kitab Mughni Al-Muhtaj menyebutkan di anna talfidhu biniyati wa tasmiyati sunnati, sebab melafazkan niat dan basmalah hukumnya sunnah. Al-Buhuti mu'alif kitab mazhab Al-Hanafiyah Asy-Syaf Al-Qimah menyebutkan wastahabbuhu ay talfidhu biniyati sarami'ul qalbi katsirun minal muta'akhirin yuwafiqu lisani qalbi. Banyak dari ulama mutaakhirin memandang istihbab melafazkan niat dengan diri dalam hati agar lebih sejalan dengan hati. Mazhab Al-Hanabilah dan Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa hukum melafazkan niat itu makruh. Ibnu Nujaim yang merupakan ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nazair menyebutkan la yushtaratu ma'aniyatil qalbi at-talfidhu fi jami'il ibadati, yang artinya tidak disyaratkan melafazkan niat di dalam hati dalam semua bentuk ibadah. Mazhab Al-Malikiyah memandang bahwa hukum melafazkan niat itu boleh. Ad-Darbir di dalam kitab Al-Syarhul Kabir menuliskan sebagai berikut: walafzuhu ay talfidhuhu al-musalli bima yufidu niyati ka'anna yaqulu nawaitu sholati farjubun misalan wasi'un ay jaizun bimakna khilafil aula an la yaltafidu li anna niyati mahalluha al-qalbu wala madakhalu lisani fiha, yang artinya dan melafazkan niat oleh orang yang sholat seperti nawaitu sholat fardu zuhri adalah masalah yang luas, yaitu hukumnya boleh walaupun termasuk tidak sejalan dengan utama. Yang utama adalah tidak melafazkan niat karena tempat niat itu di dalam hati dan tidak ada kaitannya dengan niat. Jadi, fungsi melafazkan niat adalah untuk mengingatkan hati agar lebih siap dalam melaksanakan sholat sehingga dapat mendorong pada kekhusyuan, karena melafalkan niat sebelum sholat hukumnya sunnah. Maka jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Adapun memfitnah, bertentangan dan perpecahan antara umat Islam karena masalah hukum sunnah adalah menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bersedekap. Para ulama bersepakat bahwa bersedekap ketika sholat adalah hal yang disyaratkan. Berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kirinya ketika sholat. Hadis Al-Bukhari. Sebagian orang ada yang menukil pendapat Imam Malik bahwa beliau menganggap makruh bersedekap dalam sholat. Dan beliau menganjurkan irsal, yaitu membiarkan tangan terjulai di samping. Namun, yang sahih adalah bahwa beliau juga berpendapat diisyaratkannya bersedekap. Buktinya dalam kitab Al-Muwattah, beliau membuat judul bab meletakkan kedua tangan yang satu di atas yang lain ketika sholat. Walaupun dalam hadis Bukhari tadi terdapat ungkapan perintah untuk bersedekap, namun tidak diketahui perkataan dari salaf, baik dari sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in ataupun para imam mazhab yang menyatakan wajibnya bersedekap dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk sedekap. Para ulama bersepakat bahwa tangan kanan berada di atas tangan kiri. Namun mereka berbeda pendapat mengenai rincian bentuk sedekap, yang merupakan khilaf tanau, yang disebut perbedaan dalam variasi. Cara bersedekap yang benar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu al-wadahu, disebut meletakkan kanan di atas kiri tanpa melingkari atau menggenggam. Letak tangan kanan ada di 3 tempat. Yang pertama di punggung tangan kiri, di pergelangan tangan kiri, dan di lengan bawah dari tangan kiri. Dalilnya hadis dari Wa'il bin Hujr tentang sifat sholat Nabi. Setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri atau di atas pergelangan tangan atau di atas lengan. Hadis Bukhari Abu Daud disahkan Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, mereka menganjurkan
meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, tangan kanan diletakkan di punggung tangan kiri, di pergelangan tangan kiri, dan di sebagian lengan. Mengenai cara yang kedua yaitu al-qabdu, disebut jari-jari tangan kanan melingkari atau menggenggam tangan kiri. Dalilnya hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Aku melihat Nabi SAW berdiri dalam sholat. Beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya. Hadis Bukhari, An-Nasa'i, Al-Baihaqi disesuaikan Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Sebagian ulama membedakan tata cara bersedekap laki-laki dengan wanita. Namun yang tepat, tata cara bersedekap laki-laki dengan wanita adalah sama. Karena pada asalnya tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Nabi itu berlaku untuk laki-laki dengan wanita kecuali ada dalil yang membedakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pendapat 4 mazhab mengenai bersedekap. Yang pertama yaitu mazhab Maliki. Beliau mengatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas pusar di bawah dada hukumnya mandub. Apabila musholli berniat mengikuti sunnah Nabi, namun jika ia berniat menggunakannya sebagai tumpuan, meletakkan tangan dimakruhkan dengan cara apapun. Jika ia tidak berniat apa-apa, hanya meletakkan tangan seperti cara di atas, tidak dimakruhkan. Menurut pendapat yang dohir, bahkan juga dihukum mandub. Demikian tafsir dalam sholat fardu. Adapun dalam sholat sunnah, meletakkan tangan seperti di atas dihukum mandub secara mutlak. Yang kedua yaitu mazhab Hanafi. Beliau mengatakan, bagi laki-laki disunahkan meletakkan tangan kanan bagian dalam di atas tangan kiri bagian luar, dengan membuat lingkaran dengan jari kelingking dan ibu jari di atas pergelangan tangan di bawah pusar. Bagi musholli wanita disunahkan meletakkan kedua tangannya di dada tanpa membuat lingkaran. Dalam masalah ini, mazhab Hanafi menggunakan dalil yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk sunnah adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusar. Hadis Bukhari, Ahmad, dan Abu Daud. Selanjutnya, mazhab Hanbali. Disunahkan bagi musholli laki-laki dan wanita meletakkan tangan kanan bagian dalam di atas tangan kiri bagian luar dan meletakkan keduanya di bawah pusar. Pendapat mazhab Hanbali ini sama seperti pendapat mazhab Hanafi. Dalam masalah ini, mazhab Hanbali menggunakan dalil yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk sunnah adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusar. Hadis Bukhari, Ahmad, dan Abu Daud. Dan yang terakhir yaitu mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan disunahkan bagi musholli laki-laki dan wanita meletakkan tangan kanan bagian dalam di atas tangan kiri bagian luar, di bawah dada di atas pusar dengan ditarik sedikit ke arah kiri. Ada keterangan lain yang menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i memilih meletakkan tangan di dada. Namun hal ini tidaklah bertentangan, dikarenakan yang dimaksud adalah bahwa beliau lebih memilih meletakkan tangan di atas pusar daripada meletakkannya di bawah pusar. Kaitannya dengan ini, Imam Muslim telah mencantumkan bab tersendiri dalam Sahih Muslim, yaitu bab meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram di bawah dadanya, di atas pusarnya, dan meletakkan kedua tangan di lantai. Pada saat sujud setentangan dengan kedua bahunya. Dari Wa'il bin Hujrin, sesungguhnya ia telah melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat. Beliau bertakbir dan mengangkat tangannya hingga sejajar dengan telinganya. Kemudian beliau memasukkan tangannya kembali ke pakaiannya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Lalu ketika beliau hendak ruku, dikeluarkan tangannya dari balik pakaiannya. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya lalu bertakbir. Selanjutnya beliau ruku. Setelah itu beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, lalu mengangkat tangannya lagi. Sahih Muslim. Imam Nawawi kemudian memaparkan penjelasan dalam syarah Sahih Muslim mengenai hadis ini. Imam Nawawi mengemukakan dan disunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram,
Kemudian menempatkan kedua tangan tersebut di bawah dada dan di atas pusar. Ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i. Dan ini juga adalah pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.